Selamat datang di kelas PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Bersama saya Yudi Ansori. Ribakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semansaku sel. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tetap ingat protokol kesehatan, itu wajib kita lakukan supaya kita terhindar dari bahaya virus COVID-19. Dan jangan lupa tetap beribadah. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, pembelajaran kita minggu lalu tentang renang. Minggu ini kita nggak belajar tentang renang lagi. Minggu ini kita belajar tentang senam lantai. Apakah anak-anak sekalian sudah memahami apa itu senam lantai? Kalau belum, simak materi yang akan Bapak sampaikan ya. Oke, langsung saja. Senam lantai. Senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat. Rangkaian senam lantai, penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan. Pada gerak rangkaian, pesenam akan melakukan unsur gerakan mengguling, melenting, keseimbangan, memutar, melompat, dan meloncat sesuai kaidah pada gerakan senam lantai. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat ingin melakukan olahraga senam lantai? Yang pertama, gunakan matras karena perlengkapan ini sangat penting saat melakukan teknik apapun dalam olahraga senam lantai. Yang kedua, letakkan matras di atas permukaan datar. Yang ketiga, pastikan matras berada pada posisi yang tepat. Yang keempat, sekitar area matras pastikan tidak ada benda yang dapat membahayakan saat melakukan pendaratan. Yang kelima, sebelum melakukan teknik senam lantai, biasakan dengan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Yang keenam, dalam melakukan olahraga senam lantai, dimulai dari teknik paling dasar, menengah hingga teknik paling sulit. Yang terakhir, ketika melakukan senam lantai harus ada pengawasan guru atau pelatih yang sudah ahli dalam melakukan teknik senam lantai. Sekarang kita masuk teknik roll depan. Ada yang tahu apa itu roll depan? Bagaimana cara melakukan roll ke depan? Nah, sebelumnya roll ke depan, berguling ke depan atas bagian belakang badan. Latihan guling ke depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan sikap awal jongkok dan guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Nah, sekarang kita belajar tentang cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, sikap permulaan jongkok. Kedua tangan menumpu pada matras lebar bahu. Kedua kaki diluruskan. Siku tangan ditekuk. Kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Yang ketiga, mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Yang keempat, kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras. Pegang mata kaki dan berusaha bangun. Yang kelima, kembali berusaha bangun. Nah, untuk contohnya perhatikan gambar di bawah ini. Gerakannya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sekarang kita masuk teknik roll belakang. Apa itu roll belakang? Ya, menggulingkan badan ke belakang, di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Nah, sekarang kita masuk ke cara melakukan guling ke belakang. Ini kebalikan dari cara melakukan guling ke depan tadi. Nah, untuk cara melakukan guling ke belakang, yang pertama,
Sikap permulaan dalam posisi jongkok, kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Kedua, kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Ketiga, pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping. Telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Keempat, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat, dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Nah, untuk yang lebih sempurna, perhatikan gerakannya di bawah ini. Gerakan dari posisi jongkok sampai kembali ke posisi jongkok. Selanjutnya kita masuk ke headstand. Headstand ialah posisi keseimbangan yang memanfaatkan kekuatan kedua lengan dan kepala atau otot leher sebagai titik tumpuannya. Biasanya headstand juga disebut copstand. Aktivitas ini bertujuan melatih otot leher, keseimbangan tubuh, dan keberanian. Cara melakukan headstand. Pertama, sikap permulaan membungkuk bertumpu pada dahi dan tangan. Dahi dan tangan membentuk segitiga sama sisi. Kedua, angkat tungkai ke atas satu persatu bersamaan. Untuk menjaga agar badan tidak mengguling ke depan, panggul ke depan dan punggung membusur. Ketiga, berakhir pada sikap badan tegak dan tungkai rapat lurus ke atas. Nah, perhatikan contoh gerakannya pada gambar berikut. Dimulai dari gerakan duduk sampai dia headstand kaki ke atas. Sekarang kita masuk ke gerakan handstand. Handstand ialah sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan, kedua kaki rapat dan lurus ke atas. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan handstand adalah harus dilakukan di atas landasan atau alas yang keras, misalnya lantai, karena akan memudahkan dalam bertumpu jika dibanding melakukannya di atas alas yang lunak, misalnya kasur. Nah, bagaimana cara melakukannya? Cara melakukan handstand: yang pertama, berdiri tegak, kaki diceraikan ke muka dan belakang. 2. Bungkukkan badan, tangan menumpu selebar bahu, lengan lurus, pandangan agak ke depan, pantat diangkat setinggi-tingginya, tungkai ke depan bengkok, sedang tungkai belakang lurus. Ketiga, ayunkan tungkai belakang ke atas, diikuti tungkai yang lain. Keempat, kedua tungkai rapat dan lurus, membentuk satu garis dengan badan dan lengan. 5. Pertahankan keseimbangan. Jika kurang jelas, perhatikan gambar di bawahnya. Bagaimana gerakan awalan sampai gerakan akhirnya sampai dia bisa melakukan gerakan handstand. Selanjutnya kita masuk ke gerakan kayang. Mungkin kalian sering mendengar apa itu kayang, tapi apakah kalian bisa melakukannya? Kayang ialah posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Nilai daripada gerakan kayang yaitu dengan menempatkan kaki lebih tinggi, memberikan tekanan pada bahu dan sedikit pada pinggang. Manfaat dari gerakan kayang adalah untuk meningkatkan kelentukan bahu, bukan kelentukan pinggang. Jadi kayang itu untuk meningkatkan kelentukan bahu, bukan kelentukan pinggang. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana cara melakukan gerakan kayang. Untuk melakukan gerakan kayang, pertama, sikap permulaan berdiri, kedua tangan menumpu pada pinggul, kedua kaki ditekuk, sikap tangan ditekuk, kepala dilipat ke belakang, kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. Posisi badan melengkung bagai busur. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah. Dan untuk supaya kalian lebih paham melakukan gerakannya, mintalah bantuan teman kalian untuk membantu kalian melakukan gerakan kayang. Selanjutnya kita masuk ke sikap lilin. Sikap lilin, sikap tidur telentang, kemudian kedua kaki diangkat keras di atas atau rapat bersama-sama. Pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi untuk kedua tangan menopang pinggang.
Nah, untuk cara melakukannya, yang pertama, tidur telentang, kedua tangan di samping badan, pandangan ke atas, angkat kedua kaki lurus ke atas dan rapat. Kemudian, yang menjadi landasan adalah seluruh pundak dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Pertahankan sikap ini beberapa saat. Untuk lebih lengkapnya, lihat gambar di bawah ini. Nah, supaya gerakan kalian lebih efektif, mintalah bantuan dari teman kalian untuk melakukan gerakan lilin. Untuk melakukan gerakannya, terlebih dahulu kalian posisikan diri kalian seperti di gambar. Jangan terlalu dipaksa, karena untuk gerakan ini kita harus bertahap-tahap terlebih dahulu. Nah, apakah anak-anak sudah jelas tentang cara melakukan gerakan-gerakan senam lantai? Sekarang saya akan memberitahukan apa sih manfaat dari senam lantai. Nah, yang pertama, manfaat dari senam lantai ialah kemampuan gerak tubuh semakin lincah. Kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Ketiga, menambah kekuatan fisik. Keempat, menjaga keseimbangan. Kelima, menurunkan berat badan. Keenam, meningkatkan kekuatan jantung. Ketujuh, melatih lompatan. Kedelapan, meluruskan tubuh yang bungkuk. Kesembilan, melatih kefokusan. Kesepuluh, membakar lemak. Dan yang terakhir, meningkatkan sirkulasi aliran darah lebih lancar. Nah, sekianlah pembelajaran senam lantai kita pada pagi hari ini. Semoga kalian paham dan kalian praktekkan di rumah. Mintalah bantuan teman kalian untuk mempraktekkan gerakan-gerakan senam lantai. Semoga kalian bisa melakukannya ya. Oke, sekian pembelajaran kita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.